dan kita sudah membahas tentang keutamaan sholat, terus kewajiban atau hukum wajibnya sholat, ya. Dan insya Allah kita sekarang masuk pada bab yang kedua, yaitu hukum adzan dan iqamat, ya. Para ulama di sini mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Insya Allah kita akan membahas 3 bagian saja malam ini, Bapak-Bapak. Bagian pertama, definisi adzan, iqamat, dan hukum keduanya. Yang pertama, definisi atau arti, pengertian dari adzan dan iqamat. Secara bahasa, adzan itu berarti pengumuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanum minallah wa rasulih. Dan inilah suatu pemberitahuan atau pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 3. Nah, maksud pemberitahuan adalah pengumuman. Ya, itu adzan pada kata wa adzanun. Adzanun itu pengumuman atau pemberitahuan. Ya. Adapun secara syar'i, adzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu atau dengan lafal-lafal tertentu, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, Bapak-Bapak ya. Jadi kalau secara bahasa, adzan itu adalah pengumuman atau pemberitahuan. Adapun secara syar'i adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir-zikir atau bacaan-bacaan tertentu. Ya. Dan maksudnya dari sini Bapak-Bapak, zikir tertentu itu datang dalam bentuk redaksi hadis atau redaksi dalil yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, ini adalah zikir tertentu. Nah, di antaranya Bapak-bapak rahimakumullah, dulu sebelum adanya adzan, para sahabat itu mereka berkumpul di suatu tempat, ya, diriwayatkan di dalam Masjid Nabawi. Mereka tuh berdiskusi, ini kita kalau mau sholat harus ada pengumuman nih, gitu kan, begitu. Biasanya Bapak-bapak, dulu sebelum ada syariat adzan, itu kaum muslimin hanya mengucapkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah rahimakumullah, begitu. Nah, makanya biasanya kan kalau mau mulai sholat itu padahal habis iqamat, terus mau sholat, terus imamnya bilang as-salatul jami'ah rahimakumullah, gitu ya Bapak-bapak ya. Padahal itu keliru. Ya, itu adalah lafal yang diucapkan untuk manggil sholat. Nah, udah adzan, udah iqamat, udah. Nah, sekarang imamnya ngapain baca lafal itu lagi? Yaitu bacaan yang tidak dibutuhkan. Lalu mereka berdiskusi, akhirnya mereka ada yang mengusulkan gimana kalau pakai trompet atau pakai alat tabuh gitu, kayak kentongan, kayak beduk gitu ya. Nah, tetapi mereka pun akhirnya nggak sepakat. Nah, besoknya diriwayatkan ada sahabat yang bermimpi. Nah, ada beberapa sahabat yang bermimpi, di antaranya Umar. Cuma yang sampai ke Rasulullah sahabat yang lain. Ya, cuma saya lupa nama sahabatnya ya. Mengabarkan ya bahwa ya ada seorang datang ngajarin dia adzan, yaitu Allahu Akbar sampai lafal la ilaha illallah. Ya, terus dia ketemu sama Rasulullah, dia kabarkan, wahai Rasulullah, saya sesungguhnya mimpi begini dan begini. Ya, maksudnya dia ceritain tuh, ada yang mimpi ngajarin adzan, ngajarin panggilan sholat, begini bunyinya. Nah, terus kata Rasulullah, panggil Bilal, dipanggil tuh Bilal radhiyallahu anhu dipanggil, suruh diajarin kalimat-kalimat adzan tersebut. Yang disuruh adzan malah si Bilal. Yang mimpi ini nggak disuruh adzan. Kenapa dia nggak disuruh adzan? Karena kata Rasulullah suara Bilal itu lebih kuat, lebih didengar. Karena tujuannya adzan, Bapak-bapak, untuk didengar. Makanya nanti ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari yang dianjurkan bagi seorang muadzin itu gimana sifat-sifatnya. Ya. Itu jadi sejarahnya adzan. Ya, begitu.
Nah, lalu adapun al-iqamah atau iqamat, secara bahasa bentuk masdarnya adalah kata aqama yang artinya mendirikan orang yang duduk, ya. Aqama itu bangunin orang yang duduk. Tadinya dia duduk, terus dia bangun, dibangunin, ya, begitu namanya aqama. Adapun secara istilah syariat, iqamat adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, makanya lafalnya ya sebagaimana yang sudah sering kita dengar. Nah, taib itu adalah pengertian dari azan dan iqamat. Azan pemberitahuan, pengumuman, iqamat membangunkan orang yang duduk. Maksudnya gimana? Kan biasanya bapak-bapak kita kalau misalkan habis masuk masjid, terus kita kan sholat tahiyatul masjid ya, terus kita doa, ya kan? Terus yang sunnahnya itu bukan pakai timer, Pak. Yang sunnahnya itu ada imam rawatib. Nah, misalkan Ustadz Ian ya, kalau di Masjid Al-Asri, Ustadz Ian datang atau Ustadz yang biasa jadi imam di situ, dia datang, nah itu langsung diiqamatkan. Cuman ya zaman sekarang nggak seperti zaman dahulu. Dan imam sekarang bukan PNS. Kalau di Saudi atau di negara-negara yang lain, imam itu PNS, dia pegawai. Masjid Jami itu dikelola sama negara. Ya, begitu. Jadi seluruh pegawainya, seluruh pengurusnya adalah pegawai negeri. Nah, sama juga di zaman Rasulullah juga begitu. Ya, diangkat imam oleh khalifah, dia yang bertanggung jawab, diangkat muadzin, dia yang bertanggung jawab. Seperti itu, Bapak-bapak. Nah, jadi sunnahnya adalah imam datang terus qomat. Nah, adapun kalau zaman sekarang, kalau dibutuhkan pakai timer, karena kalau nungguin imamnya nggak datang-datang, ya kapan sholatnya gitu kan? Nah, 10 menit lah atau 7 menit lah. Nah, lalu qomat. Nah, kita yang tadinya habis sholat tahiyatul masjid, terus doa, dengar qomat, kita bangun. Nah, itulah maksudnya membangunkan orang yang duduk dan persiapan untuk sholat. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, hukum adzan dan iqamat. Ya. Adzan dan iqamat disyariatkan untuk laki-laki, ya, kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu. Bukan selainnya. Jadi kalau perempuan atau ya perempuan itu tidak disyariatkan untuk adzan, nggak boleh, ya. Perempuan tuh adzan nggak boleh. Ya, cukup laki-laki saja yang adzan, ya. Nah, keduanya termasuk fardu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, maka gugurlah dosanya atas kaum muslimin yang lain. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Jadi gini Bapak-bapak, di Kalisari, ya ini yang dekat dengan wilayah Bapak-bapak saja, ada Al-Asri, ada Nurul Islam, ada masjid di mana lagi tuh Pak? Di Nurul Islam, ada lagi Masjid Al-Furqan situ ya. Ada lagi di Al-Jauhari situ masjid, ada juga musola di Al-Lestari situ, ya atau di masjid di Tong situ ya. Itu beberapa masjid itu kalau sudah ada yang adzan, misalkan mati lampu nih, mati lampu Bapak-bapak ya, mati lampu udah ada yang adzan, nah maka masjid-masjid yang padam lampunya, padam listriknya, dia itu sudah gugur, udah nggak perlu mengumandangkan adzan. Namun sebagian ulama, kalau misalkan masjid itu masjid jami, bukan musola Bapak-bapak ya, masjid jami ya, maka si DKM ini tetap dia mengumandangkan adzan walaupun tanpa mikrofon. Ya jadi dia adzan aja. Tapi kalau usah teriak-teriak juga Bapak-bapak. Kadang saya juga aneh tuh, pernah kejadian di masjid mati lampu, muadzinnya itu adzannya di dalam ruangan, padahal ruangannya ketutup. Percuma kan dia teriak-teriak, suaranya nggak kedengeran. Begitu, jadi adzan biasa aja. Ya seperti biasa pakai mikrofon, nggak usah ditambah-tambah lagi. Kecuali dia naik ke atas masjid, ya ada tiang atau ada apa gitu ya, dia naik ke atas, dia teriak sekencang-kencangnya, nah itu baik ya, dibutuhkan untuk mengganti mikrofon. Nah maka kalau sudah ada satu bakal gugur. Tapi kalau satu daerah nggak ada yang adzan, nah itulah dosa ya Bapak-bapak ya, dosa. Inilah maksudnya dari fardu kifayah ya untuk adzan ya. Lalu bagian yang kedua,
Syarat-syarat sah azan, syarat-syarat sah azan lagi. Keluar tuh logat Betawinya. Syarat-syarat sah azan dan iqamah. Yang pertama Islam. Maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Ada orang kafir masuk masjid, dia azan, walaupun dia suaranya bagus, ya, suaranya merdu, dia azan, masya Allah. Ya, bapak-bapak ada cerita di Mauritania, ya, di Mauritania itu negara di sebuah negara kecil di Afrika. Di situ banyak para penghafal Quran. Jadi ada misionaris dari Eropa. Misionaris dari Eropa ini dia, bapak-bapak tahu misionaris ya, orang yang belajar agama Islam untuk membantah Islam. Dia datang ke Mauritania, dia belajar Islam, dia belajar bahasa Arab sampai bahasa Arabnya bagus. Dia ngafalin Quran, bacaannya bagus sampai dia itu dijadikan imam, padahal dia orang kafir. Ya, padahal dia orang kafir, bapak-bapak. Dia nyamar, dia mau belajar Islam di situ untuk menghancurkan Islam, ya gitu. Dia jadi imam di situ, jadi muadzin di situ sampai beberapa tahun, ya. Akhirnya dia udah selesai risetnya di situ, dia pulang ke negaranya. Sampai di negaranya dikirim surat kepada warga di situ. Kalian harus mengulang kembali sholat kalian karena saya ini non muslim. Ya Allah, ya. Begitu. Ya, jadi dia punya misi belajar Islam ya untuk meruntuhkan Islam dan dia orang non muslim, bahasa Arabnya luar biasa, hafal Quran, jadi imam luar biasa. Kita orang Islam bahasa Arabnya Arab Arab maklum ya Bapak ya. Baik, ini kisah aja ya Bapak-bapak. Jadi kalau ada orang non muslim mau dia suaranya bagus kayak apa kayak gitu ya. Kalau dia azannya nggak sah. Lalu yang kedua, berakal. Maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang gila. Kadang kita tuh sekarang bapak-bapak suka kagum. Ada orang ODGJ direkam ya di sosial media, ngaji suaranya bagus gitu ya. Kita terpukau, ya terpukau. Ya malu, harusnya bukan terpukau aja, malu juga. Orang gila aja dia bisa ngaji, suaranya bagus, masa kita begini-begini aja gitu kan ya. Nah, tidak sah dilakukan orang yang ODGJ, orang yang mabuk, dan anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum mumayyiz ini, anak-anak yang di bawah usia 7 tahun. Ya, anak-anak yang di bawah usia 7 tahun atau 8 tahun. Kalau ada anak udah usia 7 tahun, udah 8 tahun, disuruh azan, maka azannya sah. Ya, begitu. Baik. Nah ini, seperti ibadah-ibadah lainnya. Ya, maksudnya ibadah-ibadah yang lain itu juga membutuhkan akal. Karena kalau ada orang gila, ada orang mabuk, anak-anak yang belum mumayyiz, maka dia nggak sah ibadahnya. Lalu yang ketiga, dia laki-laki. Sehingga adzan dan iqamah itu tidak sah dilakukan oleh kaum wanita. Karena suaranya, ini suara wanita, bisa menimbulkan fitnah. Dan tidak sah juga dari laki-laki banci. Ya, karena tidak ada kepastian statusnya sebagai laki-laki. Nah ini, banci. Bapak-bapak tahu nggak ada banci jadi ustadz? Ya Allah. Ya, banci jadi ustadz. Ya, emang kita nih aneh-aneh di Indonesia nih. Ya, begitu. Ah, ini aja suruh adzan aja dia nggak sah bapak-bapak. Apalagi dia ngajar agama. Banci ngajar agama. Orang fasik, bapak-bapak, orang pelaku maksiat besar, dosa besar, itu tuh ya apa namanya? Apalagi dia menampakkan dosanya ya, itu nggak pantas jadi pengajar agama. Muruahnya, wibawanya sebagai ustadz tuh hilang. Ya, begitu. Misalkan bapak-bapak nemuin saya gitu, naudzubillah tapi keluar rumah nggak pakai baju, pakai celana kolor doang, sambil megang rokok, ya kan? Naudzubillah. Terus ketemu Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. How are you? Pak Ridwan ngelihat saya begitu pasti kaget. Dia langsung fitrahnya itu nggak bisa nolak. Ustadz kok begitu? Ustadz kenapa itu? Pasti begitu. Ya, begitu. Nah, ini apalagi
banci, ya begitu. Banci nggak bisa adzan, nggak boleh adzan sampai dia bertaubat. Kalau dia laki-laki ya dia laki-laki harus jadi laki-laki yang benar. Ya, yang keempat, hendaklah adzan dikumandangkan di waktu sholat, maka tidak sah adzan sebelum masuk waktu sholat, kecuali adzan pertama dalam sholat subuh dan adzan pertama di sholat Jumat. Maka ia boleh sebelum waktunya. Sedangkan iqamat, maka ia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Nah, bapak-bapak, kita bahas dulu nih. Adzan itu harus diperhatikan, harus pas waktunya. Ya, ada beberapa kali ya adzan itu kecepatan. Ya, adzan itu kecepatan. Orang-orang belum adzan dia udah adzan. Tapi masih nggak tuh Pak di sana? Enggak ya mudah-mudahan ya. Yang lain belum adzan, dia sudah adzan. Ya, dia adzan udah selesai, yang masjid lain baru adzan. Ini kan berarti ada sesuatu. Apakah dia nggak bisa melihat waktu sholat, waktu jam, ataukah memang dia nggak paham, ya begitu. Ya, kadang ada yang seperti itu, saking semangatnya dia adzan sebelum waktunya. Walaupun 1 menit, 2 menit itu tidak sah. Jadi harus masuk waktu dulu, ya, masuk waktu sholat baru dia adzan. Ya, seperti itu bapak-bapak. Nah, kecuali adzan pertama subuh. Nah, adzan pertama subuh ini ada sunnahnya bapak-bapak. Jadi subuh itu ada waktu sekitar, kalau di bapak-bapak yang pernah umroh ya, Pak Giarto, Pak Gimin, Pak Lilik ya, atau Pak Ridwan semoga segera nyusul ya. Mas Tian juga Allah rizkikan, Mas Cahyo juga. Itu bisa kalau subuh kan adzannya 2 kali, ya kan ya. Itu sunnah bapak-bapak, ya. Itu sunnah. Tapi kalau di Indonesia bisa repot. Warga bisa, wah ada apa ini? Kok adzan jam 3:30 pagi gitu kan. Padahal itu sunnah. Atau adzan pertama di sholat Jumat. Adzan pertama di sholat Jumat biasanya setengah jam kalau di Madinah itu ya, atau di Mekah setengah jam sebelum adzan kedua. Nah kalau di Indonesia prakteknya mepet. Adzan pertama, khatib naik, adzan kedua. Nah, harusnya nggak apa-apa agak jauh dulu, nggak masalah ya. Begitu. Taib. Nah, sedangkan iqamat, dia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Dan iqamat ini, bapak-bapak, sunnahnya diperintahkan oleh imam. Ya, sunnahnya. Ya. Tapi kalau nggak ada imam tetap, ya udah, berarti itu jam apa? Jam yang ada di masjid itu ya, timer itu ya. Karena ada maslahat dari jam itu. Kalau nggak ada jam itu, ya repot juga nungguin imam, udah kelamaan gitu ya. Ada orang punya hajat, misalkan ada mau ke kantor atau segala macam. Baik. Yang kelima, hendaknya adzan dengan tertib, berurutan dari takbir dan seterusnya sampai kalimat la ilaha illallah dan berkesinambungan sebagaimana yang diterapkan dalam as-sunnah. Jadi nggak boleh bapak-bapak lagi adzan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajak ngobrol dulu. Semalam Liga Champion berapa-berapa? Lah, nggak tahu ya, nggak nonton. Gitu. Itu nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh tuh dia begitu. Jadi dia harus benar-benar berkesinambungan sampai selesai. Ya, kalau misalkan terjadi seperti itu, maka dia harus mengulang kembali adzannya dari awal. Ya, Ustadz kalau batuk gimana? Beda. Kalau batuk ya berbeda. Tapi kalau batuknya terus-terusan, dianya nggak berhenti-berhenti, akhirnya suara serak, maka hendaknya digantikan orang lain. Ustadz kalau digantikan sama orang lain, apakah diulang lagi? Diulang lagi dari awal, karena orangnya beda. Ya, begitu. Dan demikian juga dengan iqamat, keterangannya akan hadir pada pembahasan sifat atau tata cara adzan dan iqamat. Yang keenam, adzan dan iqamat, bapak-bapak ya, dilantunkan dengan bahasa Arab, dengan lafal-lafal yang sudah ada dari hadis. Jadi nggak boleh adzan itu pakai bahasa Indonesia. Bapak-bapak tahu nggak Kemal Ataturk? Pernah dengar nggak nama Kemal Ataturk? Nggak pernah dengar ya bapak-bapak ya?
Kemal Atatürk itu bapaknya sekuler di negara Turki yang mengubah negara Islam ya kekhalifahan Ottoman menjadi negara Turki. Nah, dia itu sekuler, Bapak-bapak. Di Turki, selama dia jadi pemimpin, itu adanya pakai bahasa Turki, nggak pakai bahasa Arab. Jadi kayak kita nih di Indonesia, Allah Maha Besar, begitu. Ya, itu nggak sah, ya nggak boleh. Lalu bagian yang ketiga, sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Yang pertama, hendaknya muadzin itu orang yang soleh, ya, dan terpercaya. Karena muadzin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan padanya. Dan bila dia bukan orang yang soleh dan dipercaya, maka tidak bisa dijamin bahwa dia akan menipu kaum muslimin dengan adzannya. Tuh, bapak-bapak. Bayangin, kalau ada orang muadzin, dia nggak paham agama juga. Orang belum masuk waktu sholat, dia udah adzan. Gitu ya. Misalkan waktu sholat, ada tulisannya 4.45. Dia adzan 4.40. Coba, kerajinan itu kan namanya. Ya. Makanya ini harus orang yang soleh dan orang yang terpercaya. Makanya seorang muadzin itu pahalanya besar, bapak-bapak. Dia menanggung amanah. Ya, begitu. Lalu yang kedua, hendaknya yang adzan itu adalah orang dewasa dan berakal. Namun adzan anak-anak yang sudah mumayyiz itu sudah sah. Seperti misalkan Acen udah 7 tahun ya Pak ya? Acen udah 7 tahun tuh ya, atau anak-anak yang udah 7 tahun itu dibolehkan untuk adzan. Adzannya sah. Iqomatnya juga sah. Nah, lalu Ustaz, gimana kalau misalkan adzannya itu dari suara rekaman handphone? Ya, misalkan ada orang nih, kan kita pernah nemuin tuh ya. Nah, saya sama Pak Haji Samsu, pernah mendapati salah satu jamaah di Al-Asri. Kita udah buru-buru berdua-dua naik ke atas tuh bapak-bapak, belum ada yang azan. Nggak taunya ada orang di situ. Ya, ditanya sama Pak Haji, ya, udah azan belum? Belum. Loh, kenapa kok Bapak nggak azan? Nggak bisa azan. La ilaha illallah. Ya, agak lucu juga sih ya. Mungkin bukan nggak bisa tapi grogi, takutnya salah gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada kejadian seperti itu, kita udahlah nyalain HP aja, dipakai mikrofon di HP ya, pakai rekaman. Nah, itu azannya tidak sah. Ya, begitu Bapak-bapak. Lalu yang ketiga, hendaknya seorang muadzin mengetahui waktu agar bisa meneliti ketetapannya, sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Karena bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru. Tapi zaman sekarang udah canggih Bapak-bapak ya, udah ada jam digital itu sudah disertifikasi juga sama MUI insya Allah. Lalu yang keempat, hendaknya bersuara lantang. Nah, suaranya tuh harus lantang. Ya, bagus, suaranya lantang, merdu ya. Karena betapa banyak Bapak-bapak kaum non-muslim itu masuk Islam gara-gara adzan. Tapi adzannya yang suaranya bagus. Bukan adzannya yang lesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya aja lesu ya. Apalagi kalau adzannya sholat subuh ya. Suaranya begitu ya. Ya bikin orang tidur lagi. Ya, lemes gitu. Yang kelima, hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Namun ini Bapak-bapak tidak menjadi syarat ya. Jadi kalau Bapak-bapak belum wudhu untuk itu adzannya sah, nggak masalah. Ya. Lalu yang keenam, ya Bapak-bapak rahimakumullah, hendaknya adzan dengan berdiri berdiri menghadap kiblat. Ya. Yang ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Misalkan mikrofonnya ada stand-nya nih, Bapak-bapak. Udah ada stand-nya, maka baiknya dia tutup telinganya dengan jari telunjuk. Dimasukin jari telunjuknya. Tapi kalau misalkan mikrofonnya nggak ada stand-nya, ya pegang mic-nya pakai tangan satu, tutup telinganya pakai satu aja. Jangan dua-duanya, jangan begini, Pak. Jadi lucu kan? Adzan masa begini? Ya.
Itu ngelawak namanya. Ustadz, itu sunnahnya kan ditutup telinganya dua-duanya. Ya nggak juga gitu. Yang satu pegang mic, yang satu tutup telinganya. Yang ketujuh, ya Bapak-Bapak, yang ketujuh hendaknya, masih yang ketujuh ya, menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi kalau sambil megang mic, hayya 'alas shalah gitu. Hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kiri. Ya begitu. Tapi ini bukanlah suatu hal yang wajib. Kenapa? Kok ini di nengak-nengok gitu ya Bapak-Bapak? Karena zaman Rasulullah dulu kan nggak ada speaker, nggak ada toa. Jadi kalau misalkan suaranya itu ditengokin ke sebelah kanan, itu suaranya juga akan mengikuti sejauh dia melebar ke sebelah kanan. Nah, kalau dia melebar sebelah kiri, suaranya juga mengikuti sebelah kiri, begitu ya. Nah, kalau sekarang toa udah ada sono, udah lengkap tuh, 4 penjuru ya. Bahkan kalau masjidnya saldonya banyak, bisa 8 penjuru. Saking banyaknya duitnya beli toa yang banyak ya. Buat adzan tapi bukan buat ganggu kaum muslimin dan non muslim ya, begitu. Lalu yang kedelapan, mengucap atau mengumandangkan adzan dengan perlahan, maksudnya itu nggak buru-buru, Pak. Beda adzan sama iqamat, ya. Dengan perlahan dan mempercepat saat iqamat. Jangan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan begitu juga, ya. Hendaknya dipanjangkan, ya. Gitu. Dan adzan itu Pak, yang muadzin itu harus hikmah, ya. Misalkan dia adzan subuh, ya, nggak usah buru-buru. Orang subuh kan ada yang baru bangun tidur, ada yang junub segala macam, ya, begitu. Ini dari adzannya aja udah ngajakin lari maraton, begitu. Nah, sedangkan iqamat, nah dia diucapkan agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak-bapak, mungkin untuk hari ini cukup dulu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz. Cukup ya, udah malam Bapak-bapak, udah pada ngantuk ya. Ini saja Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.